Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen industri, hari ini, eh, kali ini kita akan membahas tatap muka setelah ujian tengah semester ya. Pokok bahasannya K3 di dunia industri elektronika ya. Tujuan instruksionalnya, eh, setelah mengikuti tatap muka hari ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hakikatnya K3 di industri elektronika, terus menjelaskan definisi, tujuan dan peran K3 dalam fungsi manajemen di industri elektronika, dan yang terakhir, kalau sudah menguasai hakikat, definisi, tujuan, dan peran, itu diharapkan dapat menganalisis kasus ya, yang terkait dengan K3 di industri elektronika. Jadi apa yang dimaksud kasus itu, mengapa kok terjadi, terus kesalahannya apa, terus bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga kasus K3 di dunia industri elektronika itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kita bahas rasional mengapa K3 ini penting ya di industri elektronika, karena industri elektronika ini memiliki karakteristik yang kompleks ya. Karakteristik kompleks itu maksudnya setiap industri elektronika yang mengembangkan, merakit, membuat, memproduksi peralatan elektronika ini eh, menggunakan peralatan-peralatan yang mempunyai spesifikasi tertentu yang kalau tidak di manage ya dengan baik, ini akan ada resiko ke penggunanya ya. Misalnya ya, jadi peralatan-peralatan di industri elektronika ini menggunakan sumber tegangan listrik ya. Mau yang satu fase atau lebih ya, tegangannya 220 atau tegangannya 10 kilovolt, 1 kilovolt. Ya, seperti industri assembling power supply itu, nanti power supply misalnya adaptor notebook ya, handphone itu diujinya menggunakan 1 kilovolt selama 100 milisecond gitu. Nah, kalau sukses ya bagus. Nah, ini bukan masalah sukses atau tidak sukses ya. Tegangannya 1 kilovoltnya ini loh. Ya, ini ada risikonya dalam implementasi tegangan-tegangan listrik, mau DC, mau AC, berapa itu ada potensi sengatan listrik. Sengatan itu maksudnya kesetrum gitu ya. Atau dampak dari adanya tegangan listrik itu ya panas, terus akibatnya ya terbakar. Kalau trio wek-wek itu kumpul ya, ada hotspot, ada O2, dan ada bahan yang mudah terbakar, ya sudah pasti akan kebakar gitu. Nah, yang berikutnya, selain listrik yang digunakan, ini industri elektronika itu menggunakan material yang bahan dasar kimianya itu beracun gitu. Walaupun plastik tidak beracun, tapi begitu dia kepanasan, terus dia berbakar, itu menghasilkan gas beracun. Apalagi yang bahan kimia ya, kimia dalam bentuk padat, bubuk, atau cair atau gas. Nah, ini berbahaya gitu. Jadi ini harus ditangani dengan standar operating prosedur yang sesuai dengan tipe kimianya gitu. Dari mulai
penyimpanan, pengoperasian dan sebagainya. Limbahnya aja juga harus ada SOP-nya. Terus yang berikutnya ada radiasi. Wah, ini radiasi ya. Kalau tegangan listrik ya tidak terlihat tapi kesengat. Kalau kimia itu bisa terhirup, diminum, kecemplung, nah itu bahaya. Nah ini radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi ini tidak terlihat ya. Tapi biasanya akan dirasakan setelah beberapa waktu terpapar gitu. Jadi misalnya cesium ya, yang rame-rame kemarin tuh ada produk ikan yang ada terdeteksi ada radiasi cesiumnya gitu. Wah itu kalau kena ya, wah panas dingin ya. Ada radiasi terpapar panas ya. Jadi dia bekerja di tempat pencelupan bobin. Jadi si operatornya itu bekerjanya di ruangan terbuka, tapi sebelah kanannya temboknya itu di belakang tembok itu ada tempat peleburan timah. Nah ini panas ya. Apalagi debu. Nah debu-debu di industri elektronik itu ada logamnya. Nah itu kan jadi masalah ya. Debu logam itu. Jadi nano ukurannya. Yang berikutnya proses produksinya itu menggunakan teknologi tinggi. Teknologi tinggi itu menggunakan perangkat elektronik ya, ya, yang presisi dan biasanya tuh terotomatisasi gitu. Nah, kegiatan-kegiatan di industri elektronik yang berteknologi tinggi dan menggunakan peralatan presisi otomatisasi ini biasanya menuntut ketelitian yang tinggi dan berulang sehingga ada resiko stres ya. Kerjanya itu aja gitu ya. Namanya operator itu kalau 20 tahun bekerja di bagian soldering ya nggak usah dilihat titiknya kalau tangannya sama keterampilan tangannya sudah 20 tahun ya sudah pasti akan baik gitu ya walaupun juga harus diperiksa dan ada cedera ergonomik ya ergonomik itu karena bekerja selama 20 tahun sebagai operator ya, operator X ya itu karena tangannya yang dipakai hanya tangan kanan maka nanti setelah selesai enggak jadi operator tangan kirinya tidak lebih besar dibanding tangan kanan atau tangan kirinya tidak bisa dikendalikan ya karena yang dikendalikan tangan kanannya. Nah, sekarang kita masuk fungsi K3 ya. Jadi apa sih fungsi K3 di industri elektronik ya? Yang pertama ya melindungi pekerja gitu dari bahaya potensial, dari bahaya-bahaya yang berpotensi muncul gitu ya. Jadi yang dilindungi itu kalau kata ini bukunya ini ya dilindungi pertama pekerjanya, ya. Pekerjanya yang dilindungi, manusianya yang dilindungi, gitu. Bukan alatnya gitu ya. Yang berikutnya itu menjamin kelangsungan operasional industri. Jadi kalau K3-nya baik ya, proses K3-nya baik atau manajemen K3-nya baik, jadi zero accident. Tidak ada kerusakan manusia atau mesin sehingga operasional industri itu akan dijamin akan berjalan 100%. Nah, kalau berjalan 100% ya produktivitasnya dan efisiensinya akan meningkat gitu ya. Gitu. Dan ini kalau suatu industri elektronika itu menerapkan K3, ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut ini patuh terhadap regulasi nasional. Jadi ada regulator. Regulator itu kayak IC regulator nah yang menstabilkan. Nah, ini regulator di K3 itu adalah pemerintah. Pemerintah membuat undang-undang. DPR itu membuat undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi semua kegiatan K3 itu ya bukunya itu ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, ini kan baru undang-undang ya di atas awan itu.
Diturun dikit ya, payungnya itu ada peraturan pemerintah PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3. Jadi tentang SMK3. Jadi SM-nya itu sistem manajemen K3. Gitu ya. Itu fungsinya. Nah, sekarang hakikatnya apa sih hakikat K3 itu? Hakikat itu lebih tinggi dari definisi. Hakikat K3 di industri elektronik ini bukan sekedar kewajiban hukum ya. Jadi kalau Anda bekerja di perusahaan terus di perusahaan yang ada tempat kerja itu telah menerapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 dan PP 50 tahun 2012, itu berarti hebat ya, bukan ya. Tetapi kalau perusahaan tempat Anda kerja itu menerapkan K3, ini budaya kerja yang aman dan sehat itu sudah terwujud gitu loh ya. Jadi dalam konteks industri elektronika ini hakikat K3 tuh ada 3 ya, tujuan jadi 4 ya. Pertama adalah perlindungan menyeluruh terhadap manusia ya. Yang pertama itu manusia. Nah, kalau sudah manusianya dilindungi, yang kedua dilindungi adalah peralatannya gitu. Setelah peralatan dilindungi baru materialnya dan sisanya terakhir adalah lingkungannya. Jadi kalau ada perusahaan ya berdiri di suatu area, itu perlindungan lingkungan pabriknya itu ya nomor 4 ya. Pertama manusia yang kerja di situ, peralatan yang dioperasikan di pabrik itu, material-material, dan terakhir lingkungannya. Jadi bukan lingkungan dulu ini. Yang berikutnya adalah pencegahan proaktif. Jadi pencegahan yang dilakukan secara aktif gitu. Terhadap apa? Pencegahan apa? Potensi bahaya. Bahaya yang kayak apa? Bahaya yang kayak apa ya? Bahaya-bahaya yang berpotensi ya, berpotensi terjadi. Jadi ada identifikasi dan pengendalian resiko. Misalnya ini kalau crane-nya seperti ini atau line conveyor-nya seperti ini nanti kalau putus ya, putus beltnya itu akan menyampluk ke area yang seluas 10 meter persegi. Jadi di area 10 meter persegi itu harus tidak boleh ada manusia gitu. Nah, itu penjagaan proaktif. Yang berikutnya adalah integrasi K3 dalam sistem manajemen produksi. Jadi K3 ini diintegrasikan gitu ya, dimasukkan dalam sistem manajemen produksi. Jadi dalam produksi itu ada yang ngatur, nah di sistemnya itu ada K3 gitu. Bukan K3 itu di luar dari sistem. Ya, gitu ya. Jadi bukan activity tambahan, tapi memang ada dalam sistem. Jadi kalau Anda mau praktek ya, di lab, itu job sheet-nya itu di dalamnya sudah ada K3 seharusnya. Bukan K3-nya itu di luar job sheet, ya, salah. Jadi integrasi K3 dalam lab itu ya job sheet atau yang harus Anda kerjakan sudah ada K3, ya, K3-nya. Nah, ini keterlibatan semua pihak di dalam industri ini harus mendukung ya. Dari mulai manajemen ya, top level sampai paling bawah ya. Operator ya. Operator ini harus terlibat aktif ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi K3. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ini mengacu ke ILO. ILO itu International Labour Organization ya. Jadi organisasi buruh atau pekerja internasional itu di negara mana nih, nggak tahu saya di mana posisinya, mungkin di setiap benua ada itu. Indonesia juga ada ya perwakilan. Keselamatan dan kesehatan kerja ya, atau Occupational Safety and Health atau OSH ini adalah upaya ya,
upaya sistematis ya. Ini upaya sistematis. Jadi kerja ya, kata kerja, upaya yang terstruktur, yang sistematis untuk melindungi pekerja. Melindungi pekerja dari apa? Dari resiko kecelakaan kerja. Ya. Resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi kalau resiko kecelakaan kerja itu dibayar cash ya, langsung kecelakaan gitu ya. Rambutnya jadi berwarna merah gitu ya. Tapi kalau penyakit akibat kerja, itu setelah kerja 20 tahun rambutnya warnanya jadi merah gitu ya. Nah, ini resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Melalui penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Jadi definisi K3 itu ya bagaimana caranya ya supaya pekerja ini terhindar ya dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Caranya bagaimana? Ya dibuat lingkungan kerja ini yang aman, sehat, dan nyaman gitu. Terserah ya, bagaimana caranya itu tidak bisa didefinisikan secara konkret di di semua industri, beda-beda. Walaupun industrinya sama, ya industri perakitan kendaraan bermotor listrik ya, itu beda-beda lagi nanti dalam melindunginya itu karena manusianya beda ya. Terus budayanya di situ beda, peralatannya beda. Ya, kalau peralatannya beda pasti cara perlindungan juga beda. Nah, kalau definisi K3 menurut ke PP 50 2012 ya, adalah segala kegiatan untuk menjamin satu, melindungi keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini sama aja sebetulnya. Ini sudah konkret ya. Untuk supaya kecelakaan kerja itu tidak terjadi itu harus ada A, B, C, D. Nah, gitu. Supaya penyakit akibat kerja tidak muncul, itu A, B, C, D. Nah, gitu. Atau itu ada PP 50 2012. Jadi kalau Anda punya perusahaan ya sebaiknya Anda harus baca ini ya gitu ya. Nah, sekarang tujuan K3 kok diintegrasikan di industri elektronika, ini ada beberapa ya. Yang pertama, menjamin keselamatan pekerja dari bahaya listrik, bahan kimia, dan mesin otomatis. Mencegah kerusakan alat dan produk, ya, terutama karena proses elektronika yang sangat sensitif ya. Jadi ada ESD, electrostatic discharge. Jadi ada peralatan listrik yang permukaan logamnya itu ada muatan statisnya. Jadi kalau dipegang tuh sensasi kesetrum gitu. Itu kalau tegangannya kecil ya. Kalau tegangannya sampai ribuan volt ya, sensasinya apalagi tuh ya. Yang berikutnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi downtime akibat kecelakaan. Jadi kalau sering ada kasus K3 di industri elektronika, ini akan ada downtime. Jadi satu shift itu 8 jam, itu 7 jamnya tidak ada kerja karena downtime akibat ada kecelakaan. Ini kalau downtime-nya semakin kecil ya, produktivitasnya akan semakin baik. Nah, yang keempat, membangun budaya kerja aman dan disiplin. Nah, ini intinya sebetulnya K3 itu membuat adanya budaya kerja yang aman gitu. Jadi kalau Anda masuk ke lingkungan industri elektronika, itu pakai masker. Maskernya masker standar. Ya. Terus menggunakan helm yang kalau kejatuhan ragum itu helmnya masih nggak ada masalah, nggak tahu kepalanya dan sebagainya gitu. Jadi menggunakan goggle kacamata. Jadi kalau ada semburan debu logam itu yang kena ke mata ya nggak ada karena kan tersaring kepentok ke apa kacamata Google ya. Ya, terakhir ini memenuhi regulasi ya. Jadi memang ada regulasinya. Regulasi di kerajaan ya sama regulasi di internasional ya. Nah, sekarang peran K3 dalam fungsi manajemen industri elektronika ya.
Masih ingat kan planning, organizing, atau acting, controlling itu di K3 seperti apa? Kalau fungsi manajemen planning, di planning itu peran K3-nya itu menentukan kebijakan K3. Jadi kalau di perencanaan, di top level manajemen planning, ini K3-nya itu kegiatannya adalah menentukan kebijakan K3 itu seperti apa. Jadi perusahaan ini supaya tidak terjadi kecelakaan dan sakit akibat kerja, ini kita ada kebijakan begini, 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 begini ya. Terus mereka juga punya kegiatan atau fungsi menganalisis resiko. Ini kalau kita uh, membuat produk X, ini nanti resikonya A, B, C, D. Karena menggunakan material ini, menggunakan bahan ini nanti resikonya A, B, C, D, E. Nah, supaya tidak berisiko, nah, prosedur kerjanya dibuat supaya aman. Itu di perencanaan. Ya. Kalau pengorganisasian, peran K3 ini membentuk struktur organisasi K3. Jadi dari di industri elektronik nanti ada petugas atau karyawan yang memang bekerja tetap tapi fungsinya sebagai petugas K3. P2K3 panitia ya, panitia pembinaan K3 ya. P2K3 itu panitia dan tim audit ya, tim audit tentang proses ya. Nanti ada evaluasinya. Jadi organisasi di struktur organisasi itu ada bagian K3-nya gitu. Itu aja lah supaya gampang ya. Untuk actuating ini eh, pelaksanaannya ya, konkretnya ya. Pelatihan tadi orang-orang yang sudah di-hire untuk bekerja di bagian K3 ini supaya dapat berfungsi maksimal ya dilatih gitu. Pelatihannya bukan latihan internal tapi latihan di luar ke lembaga yang memang mempunyai license untuk melakukan pelatihan. Nanti ada sertifikatnya. Nah, sertifikatnya itu ada masa berlakunya gitu. Setelah pelatihan K3 baru actuatingnya menyediakan APD, alat pelindung diri untuk semua jenis pekerjaan yang ada di industri ya. Baju, kaki, jempol, mata, telinga ya. Kalau mata supaya nggak kena ya, telinga supaya nggak budek ya, mulut supaya nggak kemasukan ya, seperti itulah. Dan adanya pengawasan ya. Pengawasan apa yang diawasi ya, prosedur kerja, prosedurnya, langkah-langkahnya gitu. Jadi kalau mau ganti apa itu prosedurnya 4, itu harus dilakukan benar. Jadi setiap ada pergantian komponen atau pergantian atau maintenance dari suatu komponen di suatu mesin, itu ada bagian ketiganya. Oke, sekarang ganti ini, langkahnya ini gitu ya. Kalau itu tidak dikerjakan ya enggak boleh. Nah, K3 ini betul-betul dapat menyetop atau memutuskan untuk melanjutkan kegiatan. Ya memang sepertinya kontraproduk, tapi ya seperti itulah K3 ya. Untuk controlling ini kegiatan adalah audit ya. Audit yang dilakukan bisa secara real time, audit bisa per shift ya, 1 hari 3 shift ya. Setiap shift itu ada auditnya dan ada evaluasi K3. Hari ini salah satu shift ini jam misalnya jam 2 shift 1 pagi selesai dievaluasi ada kegiatan begini 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 ini terjadi kecelakaan ringan ini supaya tidak terjadi di shift berikutnya harus begini 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 gitu itu evaluasi K3. Nah, kalau ternyata sudah ada kejadian kecelakaan kerja atau potensi yang mendekati itu ada investigasi. Investigasi itu bukan menentukan siapa yang salah, tapi untuk mendapatkan kira-kira apa yang harus diperbaiki gitu ya. Perbaiki itu ya tindakan korektif dan preventif. Korektif itu memperbaiki langsung, preventif itu mencegah supaya di kemudian hari kecelakaan kerja yang tadi diinvestigasi itu tidak terulang lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba menganalisis ya kasus K3 di industri elektronika. Misalnya ya, ada kasus nyata nih. Kasus nyata itu ya sebut ya kasus nyata nah, gitu ya. Jadi kalau Anda nanti tugas mandiri itu begini ngerjakinnya ya.
Setelah Anda mewawancarai manajemen atau karyawan di suatu industri elektronika atau membaca di media sosial, ya, medsos atau media elektronik ya, tentang kecelakaan kerja, Anda tulis kasus nyata misalnya. Sengatan listrik dan kebakaran di pabrik perakitan elektronika. Jadi ada pekerja yang tewas karena saat membetulkan panel itu karena kesetrum. Ya, setelah kesetrum dia kebakar, mati di situ. Nah, kronologi singkatnya dideskripsikan ya. Jadi kenapa meninggal gitu ya. Ternyata ada seorang teknisi, seorang. Jadi waktu melakukan perawatan itu dia tidak berdua tapi sendiri. Seorang teknisi perawatan melakukan perbaikan ya pada panel kontrol mesin solder otomatis tanpa mematikan aliran listrik. Nah, gitu. Aliran listriknya tidak dimatikan. Gitu. Sehingga pada saat dilakukan perbaikan, nyenggol sana, nyenggol sini, ada terjadi short circuit. Nah, short circuit akhirnya tangannya tadi ya, karena tangannya tadi ke logam, logamnya itu tidak kemana-mana, tapi begitu short ya, logamnya itu dialiri arus tegangan tinggi, misalnya 500 volt, nah dia terkena terkena sengatan. Begitu terkena sengatan, terus dia seperti menggeleper-geleper gitu, akhirnya terjadi kebakaran kecil di area produksi. Wah, rame itu ya. Gitu. Nah, kita analisis ya aspeknya. Penyebab langsungnya, nah ini penyebab langsung, pekerja tidak memutus sumber listrik sebelum melakukan perbaikan. Wah, ini konyol nih. Jadi kalau Anda melakukan perbaikan listrik di rumah, itu MCB-nya itu Anda turunkan. Tapi jangan hanya diturunkan. Kenapa? Takutnya ada orang, tetangga, atau penghuni rumah yang, loh lampu kok gelap, dinyalakan. Nah, pas dinyalakan Anda lagi ngemut kabel listrik ya, Anda dijamin bisa melihat leluhur Anda itu gitu. Jadi kalau mau memperbaiki listrik di rumah, itu MCB-nya diturunkan, terus MCB-nya itu diisolasi. Tempat turunnya yang ngetrip itu diisolasi menggunakan lakban. Terus ditulis di situ, MCB sedang diturunkan karena rumah ada perbaikan listrik. Jangan menyalakan, nah begitu. Tapi jangan percaya dengan tulisan. Ada orang yang nggak peduli, ada tulisan terus eh, tetap dinyalakan. Nah, cara yang baik adalah kalau memperbaiki listrik di rumah, MCB di luar dilepas, Anda lepas, sudah itu dijamin, dijamin. Itu. Nah, terus habis dilepas, kabel positif yang ke dalam rumah itu digroundkan. Jadi kalau ada listrik ya pasti ngeground ya. Nah, penyebab berikutnya adalah penyebab kenapa pekerjanya eh, check-in di Hotel Kemiri karena tidak menggunakan sarung tangan isolator. Itu penyebab langsungnya. Nah, sekarang kenapa kok pekerjanya tidak memutus listrik dan tidak menggunakan sarung tangan? Ini penyebab tidak langsungnya. Karena pekerja itu tidak ikut pelatihan K3. Boro-boro ikut, Pak. Memang nggak ada, Pak, pelatihan K3. Nah, itu. Gitu loh. Jadi tidak ada pelatihan K3 di perusahaan itu. Oh, karena tidak ada pelatihan ya. Terus yang berikutnya, lemahnya SOP perawatan mesin. Jadi perawatan eh, solder itu tidak ada SOP-nya. Ya, pokoknya setelah beli ya udah dipakai aja gitu. Dan tidak ada pengawasan kerja. Coba waktu pekerjanya itu memperbaiki itu tidak ada yang ngawasin, ya sendiri gitu loh. Nah, ini penyebab tidak langsungnya. Dampaknya cedera teknisi ya, cedera berat itu ya, tadi check-in di Hotel Kemiri, kerusakan mesin. Nah, manusianya cedera berat, mesinnya rusak. Karena mesin rusak, downtime produksi 4 jam. Jadi produksi berhenti berproduksi.
Nah, 4 jam ujung-ujungnya kerugian finansial yang signifikan. Nah, dapat diambil simpulan pelanggaran K3-nya apa? Ya tidak ada prosedur electrical safety yang JOS. Jadi electrical safety, jadi apa ya? Keselamatan elektrikalnya tidak ada. Seharusnya di situ kalau ada yang kesetrum itu langsung kok apa? Langsung short gitu. Ada ELCB ya, elektronik MCB. Jadi kalau ada yang kesetrum itu MCB-nya turun itu tidak ada di sana, tidak diterapkan. Mau hardware, software tidak ada. Itu pelanggaran K3 itu. Nah, tindakan korektif ya, mengkoreksi ya, SOP-nya direvisi. SOP apa? Perawatan. Ada SOP perawatannya mana? Ada Pak. Mana? Ini Pak. Ternyata kosong lah. Berarti belum ada ini gitu. Nah, dibuat SOP perawatan. Mesin itu dirawat ya. Setiap shift itu dicek gitu. Setiap 1 minggu dicek. Jangan sampai rusak. Kalau sampai rusak itu yang paling buruk gitu. Jadi kalau belum rusak diganti ya kan lebih enak. Pelatihan ulang teknisi. Semua teknisi ya, teknisi yang membetulkan peralatan solder itu dilatih ulang. Pemasangan sistem lockout tag out. Nah, itu lockout tag out. Lockout itu eh, memutus, tag out itu dikasih label. Jadi kalau tadi yang saya bilang, kalau membetulkan jaringan instalasi listrik di rumah, itu MCB-nya itu diturunkan terus dikasih alat ya, dikasih alat di MCB-nya itu supaya MCB-nya tidak bisa dinyalakan gitu. Terus dikasih label dalam perbaikan tidak bisa dinyalakan nah, gitu. Itu sistem lockout tag out. Jadi kalau mengganti ban ya, mengganti ban kiri belakang mobil itu begitu ban dilepas itu sistem lockout tag outnya seharusnya rem tangan ya, rem tangannya semua dinyalakan. Terus kalau ban rem tangannya itu ada di ban depan, berarti ban belakang diganjel. Terus di bawah apa itu ya? Di bawah mekanik, di bawah tromol ban kiri belakang yang sudah tidak ada ban itu harus diganjel dengan ban yang lain. Sehingga eh, kalau misalnya eh, dongkraknya itu lepas, itu masih ada pengganjal. Terus kalau dongkrak lepas terus ngelundung, nah itu bahaya. Itu namanya tindakan korektif. Nah, tindakan preventif pencegahan, ya, lakukan audit berkala terhadap kepatuhan K3. Jadi setiap teknisi itu setiap 1 bulan atau 6 bulan itu diuji. Coba Anda kalau membetulkan X ini bagaimana Anda lakukan? Bla 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 bla. Yang B bla 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 bla, C bla 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 bla. Nah, dilihat mana yang benar gitu. Kalau yang nggak benar ya dikasih harus wajib ikut pelatihan. Tapi yang benar dikasih private bisa bekerja untuk 1 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan. Terus penyediaan alat ya keselamatan yang memadai beli. Dan setelah itu promosikan budaya safety first. Jadi kalau Anda masuk ke lingkungan produksi itu ada spanduk ya, spanduk utamakan selamat. Nah, maksudnya selamatan mungkin ya. Utamakan selamat itu nama orang tuh selamat. Utamakan selamat. Dari utamakan keselamatan. Itu safety first gitu. Jadi harus ada yang nunggu sih. Jadi kalau Anda lihat ya, waktu di kerajaan itu gedungnya masih dalam proses pengembangan, itu di depan pintu itu ada orang yang cecuiti yang bawa pentungan gitu. Kalau ada pekerja masuk nggak pakai APD, oh bakal dipentung, bodoh amat. Kalau nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak boleh masuk. Boleh masuk kalau pakai ini itu sesuai dengan standar gitu. Nah, jadi disiplin terhadap prosedur K3 ini sangat penting ya. K3 itu ada prosedurnya. Dan pengawasan dan pelatihan harus berkelanjutan. Jangan hanya prosedur aja, tapi tidak ada pengawasan, salah. Ada pengawasan juga salah, harus ada pelatihan terus-menerus gitu. Jadi ada pilotnya taksi itu setiap berapa bulan sekali itu ada pelatihannya. Siapa yang dilatih, Pak? Yang mempunyai pelanggaran. Misalnya lampu merah terobos, wah udah, dia pasti
sekian poin lagi harus ikut pelatihan, nggak boleh bawa mobil sebelum ikut pelatihan gitu. Penerapan teknologi seperti automate safety interlock system dapat mencegah kecelakaan berulang. Jadi yang berbahaya itu ada peralatannya ya, ada sistemnya dibuat itu ya, dibuat. Jadi misalnya kalau perawatan conveyor itu sistem conveyornya itu dikasih tambahan begitu nanti kecepatan conveyornya tiba-tiba melebihi ketentuan langsung mati gitu. Itu sudah menghindari kecelakaan kerja daripada nanti begitu conveyornya itu ada lonjakan listrik terus dia tidak bekerja, ternyata tidak bekerja itu bukan berhenti, makin cepat akhirnya kesampluk itu tangan-tangannya operator itu. Nah, itu bahaya. Ya. Jadi kesimpulan kata muka hari ini, K3 dalam industri elektronika merupakan pondasi. Pondasi itu ya tempat pijakan utama keberlanjutan dari industri gitu ya. Jadi rasional penerapan dari K3 bukan hanya karena tuntutan regulasi ya. Jadi perusahaannya sudah mengikuti aturan PP 50 gitu ya. Atau Undang-Undang Nomor 172 atau PP 5 tahun 1912 bukan, tapi untuk menjamin keselamatan pekerja ya, melindungi peralatan industri yang bernilai tinggi, menjaga kualitas dan produktivitas, dan pada ujungnya kalau dilakukan terus-menerus akan ada terwujudnya budaya kerja aman, efisien, dan bertanggung jawab. Gitu. Saya kira itu ya teman-teman, tatap muka hari ini K3 di industri elektronika gitu ya. Silakan Anda dapat mengerjakan tugas mandiri di Google Classroom ya. Kalau ada pertanyaan langsung chat di Google Classroom. Sampai di sini kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.